Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali di kesempatan pagi ini kita lanjutkan kajian sebulan sekali. Ramadan kemarin libur dan masih membahas fikih sunnah wanita untuk bagian sholat-sholat sunnah. Halaman berapa? Halaman 169. Bisa dilihat sholat sunnah setelah wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat taubat. Insyaallah 3 jenis sholat ini semoga bisa kita selesaikan untuk pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kita ibadah dengan bentuk yang beragam. Ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Mana yang lebih banyak, yang wajib atau yang sunnah? Yang sunnah lebih banyak. Yang wajib lebih terbatas. Salat 5 waktu yang wajib. Sementara yang sunnah ada sholat taubat, ada sholat istikharah, ada sholat setelah wudu, ada sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah tawaf. Ragamnya banyak. Itu memberikan kesempatan bagi muslim untuk memilih jenis sholat apa yang lebih dia sukai. Sebab ibadah itu menyesuaikan passion masing-masing. Semakin Anda bisa menikmati, makin bagus. Sebagian orang misalnya siang harinya sangat sibuk, saya nggak bisa untuk sholat duha, maka dia fokus sholat tahajud. Ada orang kalau malam ketika dia bangun sebelum subuh ndase ngeluh, sehingga dia nggak bisa tahajud, maka dia tahajudnya atau sholat malamnya setelah isya. Kemudian siangnya digantikan dengan sholat duha dan demikian seterusnya. Intinya masing-masing kita diajarkan Nabi SAW, silahkan pilih ibadah sesuai yang paling nyaman. Maka kalau area ini Anda bisa fokus di bagian itu dan seterusnya. Baik, sekarang kita langsung masuk sholat sunnah setelah wudu. Disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat atau lebih setelah wudu. Hal itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku amalan apa yang memberikan harapan paling besar setelah kamu masuk Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday. Karena aku mendengar suara sandalmu di depanku fil jannah, ketika di surga. Nabi SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk surga sebelum beliau wafat. Tapi ini bagian dari mukjizat sehingga nggak bisa ditiru. Lalu beliau melihat aneka kenikmatan yang ada di dalam surga. Salah satunya yang beliau dengar adalah suara sandal Bilal. Biasanya kan orang punya ciri khas suara sandal ya. Sehingga suara sandalnya bapak seperti ini, suara sandalnya anak seperti ini, suara sandal ibu seperti ini. Begitu terdengar suara sandal seperti itu, orang tahu ini siapa kira-kira yang datang. Qala, kemudian Bilal mengatakan, "Ma amiltu amalan arja indi." Belum pernah saya melakukan amalan yang lebih besar harapannya bagiku selain anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar. Setiap kali aku selesai berwudu, baik siang maupun malam, illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Kecuali aku salat dengan wudu itu semampu yang bisa aku kerjakan. Nah, salat inilah yang disebut dengan salat sunnah ba'diyah wudu. Begini ya,
Kita ini hadas setiap saat, entah bentuknya kentut atau buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kalau selesai ngentut langsung wudu mungkin agak berat. Maka barangkali yang bisa kita sarankan, selesai buang air kalau bisa biasakan wudu. Selesai buang air besar, wudu. Selesai buang air kecil, wudu. Pembiasaan ini sebagai latihan. Kalau nggak bisa seperti Bilal, ya minimal niru-niru di bawahnya. Lalu yang terbaik adalah pasca wudu sholat sunnah. Berapa rakaat Pak? Di sini Bilal tidak menyebutkan jumlahnya. Bisa 2 rakaat, boleh lebih dari itu. Dan Bilal tidak menyebutkan jumlahnya. Namun ini hanya berlaku apabila di luar waktu larangan untuk sholat. Kalau ini terjadi di waktu larangan sholat seperti setelah subuh atau setelah asar menjelang maghrib, maka walaupun Anda selesai wudhu, sebaiknya Anda tidak sholat sunnah ba'diyah wudhu, tapi boleh sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang punya sebab yang lebih kuat, tidak hanya sebatas wudhu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika kita memasuki masjid, dianjurkan untuk tidak duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Yang masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini saya baca hadis ya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga tentang sholat taubat, kita baca dulu ya. Setiap manusia tentu tidak luput dari dosa. Jika seseorang tergelincir melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Karena dialah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzamba." Apabila ada orang selesai melakukan perbuatan dosa, thumma yaqumu fayatatahharu, kemudian setelah itu dia berwudu, thumma yusalli, kemudian dia salat, thumma yastaghfirullah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Ali Imran ayat 135. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila orang bertakwa itu melakukan perbuatan keji, artinya berbuat maksiat, aw dhalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, artinya melakukan dosa, zakarullah, dia segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia minta ampun untuk dosa-dosanya. Baik, berdasarkan dan juga berdasarkan kesepakatan imam 4 madhab bahwa hukum salat sunnah taubat adalah dianjurkan. Nah, sekarang coba kita berikan catatan. Begini? Nggak kelihatan. Oh, Masya Allah, di atasnya ada speaker. Begini? Baik. Kita tadi sudah menyampaikan sedikit pengantar ya, bahwa ibadah
ini beragam. Dan adanya ibadah yang beragam ini memberi kesempatan bagi setiap muslim untuk beribadah sesuai minat dan bakat. Ya. Karena masing-masing orang punya minat yang berbeda ya. Dan itu betul. Karena tadi kan kita sebutkan di antara manfaatnya adalah kita bisa beribadah sesuai passion. Anda paham passion? Sesuai minat ya. Ada yang lebih berminat sholat, berat untuk puasa. Ada yang lebih berminat puasa tapi berat untuk salat. Maka Rasulullah SAW ajarkan, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Silahkan kalian ambil amal yang bisa kalian rutinkan, karena Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala bagi hamba sampai sang hamba ini bosan dalam beramal. Selanjutnya, keberagaman ibadah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 titik. Satu, ada ibadah namanya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Contohnya apa? Salat. Yang kedua, ada ibadah namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Contohnya zakat. Kemudian yang ketiga, ada ibadah gabungan, badan dan mal. Contohnya haji dan umroh. Ini gabungan antara harta dan mal. Baik. Selanjutnya secara hukum, dari semua ibadah yang ada itu ada 2. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Nah, pertanyaannya, antara yang wajib dan yang sunnah banyak mana? Nah, banyak yang sunnah. Sehingga antara 1 dan 2 jauh lebih banyak ibadah yang nomor 2. Nomor 1 ini terbatas, sedangkan nomor 2 itu jauh lebih banyak. Nomor 1 keharusan, nomor 2 pilihan. Oleh karena itu seorang muslim setelah dia menyelesaikan yang wajib, pilih yang sunnah. Ini pilihan. Pilih yang sunnah untuk dirutinkan. Pilih yang sunnah untuk dirutinkan. Sunnah yang dirutinkan ini oleh Nabi SAW yang tadi dikatakan kepada Bilal, arja amalin fil Islam, dijadikan sebagai amal andalan. Jadi setiap orang kudu punya ini. Walaupun sifatnya sunnah, tapi dia punya amal andalan. Saya berharap besar bisa masuk surga karena puasa. Saya berharap besar bisa masuk surga karena sholat duha. Saya nggak pernah tinggalin yang namanya sholat witir 3 rakaat. Walaupun sakit, walaupun safar, dia jaga. Itulah yang disebut tadi apa? Amal andalan. Yang diistilahkan Nabi SAW kepada Bilal, arja amalin fil Islam. Arja itu yang memberi harapan paling besar. Amalan yang paling besar harapannya dalam Islam. Nah, masing-masing orang berbeda-beda. Yang tadi kita sebut ini disesuaikan dengan passion. Sehingga ada orang yang dia passionnya sholat, ada yang passionnya puasa, ada orang yang dia kalau puasa rajin, nek sedekah rodok cetil, ada pelit ya. Ada orang yang ketika dia sholat bisa, tapi kalau puasa mencret, diare. Loh, ada orang ketika dia bilang, saya kalau puasa sorenya itu diare dia. Jadi organ pencernaannya tidak bisa diajak seperti orang normal ketika berpuasa. Jadi masing-masing orang punya kondisi yang berbeda. Tapi jangan sampai tidak punya sama sekali. Seperti yang kemarin kita sampaikan, pasca
kajian pertama bulan Syawal ya, punya yang namanya apa? Wadhifah. Nah, inilah yang disebut dengan wadhifah. Wadhifah kamu itu apa? Amalan sunnah pilihan kamu apa? Sehingga itu yang menjadi harapan besar bagi kamu ketika kau menghadap Allah besok di hari kiamat. Nah, kalau semuanya bisa bagus, tapi mungkin agak berat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli jihad. Kita mungkin tidak bisa. Setidaknya pilih salah satu. Baik. Nah, yang salah satu itu karena dia arja amalin fil Islam, dikerjakan rutin tanpa absen, kecuali kalau Anda uzur. Uzur itu bisa sakit, kalau ibu-ibu mungkin lagi haid. Jadi model kayak gini jangan mut-mutan ya. Kalau lagi mood mau beramal, tahu mut-mutan, Simbaya ngerti betul itu? Anak permen sugus, permen kopi, mut-mutan, paham kan? Hah? Angin-anginan ya. Jadi modelnya bukan angin-anginan, karena sikap masing-masing orang beda-beda. Ada yang modelnya rog-rog asem, tahu rog-rog asem? Rubu-rubu gedang, itu kasihan yang roaming ya, yang bukan orang Jawa. Jadi cuman ngikuti tren ya. Ibadah yang modelnya, ada nggak model ibadah tapi FOMO? Jadi yang lain rajin puasa Syawal ikut Syawal, yang lain lagi puasa, sekarang puasa apa yang sekarang tren? Hah? Kamis. Cuman ikut-ikutan. Begitu yang lain nggak puasa, ikut nggak puasa. Itu model puasa rubo-rubo gedang. Apa namanya itu? Hah? Cuman ikut tren. Ada juga yang anget-anget tai ayam. Itu apa? Semangat di awal. Pas lagi di awal semangat, akhir-akhirnya hilang. Ada yang modelnya mut-mutan, kalau lagi mood mau puasa, kalau nggak mood nggak mau puasa. Lagi berantem sama suaminya nggak puasa. Lagi seneng sama keluarganya dia rajin ibadah. Nggak kayak gitu. Yang seperti ini apapun kondisinya pokoknya nggak boleh absen, kecuali Anda punya udzur, sakit atau sedang haid bagi wanita, atau sedang nifas dan seterusnya. Sudah? Ini pelajaran dari apa yang tadi dialami oleh Bilal. Jadi kebayang nggak, setiap selesai wudhu sholat. Kalau cuman sekali dua kali bisa Pak, gampang itu, gampang sekali dua kali. Sampai mati seperti itu, itulah yang berat. Dan model sahabat kalau beramal kayak gitu. Begitu dia sudah punya andalan amal tertentu, dikerjakan sampai mati. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang sholat sunnah ba'diyah wudu. Salat sunnah ba'diyah wudu. Ini juga berlaku untuk ba'diyah mandi, sama ya. Intinya setelah bersuci. Dalam posisi ketika kita melaksanakan salat sunnah ba'diyah wudu atau ba'diyah mandi, di situ mengenai jumlah rokaatnya minimal 2. Karena Bilal tidak cerita berapa jumlah rakaatnya, beliau hanya sebutkan fa usalli ma badali an usalliya. Aku kerjakan salat semampuku. Nah, salat sunnah itu minimal 2, kecuali witir. Maka Bilal mengerjakan 2 atau lebih. Bisa 2, bisa 4. Yang penting minimal 2. Kemudian yang kedua mengenai waktu. Nah, waktunya di sini yang perlu diperhatikan di luar waktu larangan, di luar waktu larangan.
Waktu larangan untuk sholat seperti ba'da subuh. Waktu larangan untuk sholat seperti menjelang maghrib. Pasca asar persis itu masih boleh. Yang penting matahari belum kuning. Nabi SAW melarang, nahan Nabi SAW anis salati ba'dal asri illa wa kanati syamsu murtafi'ah. Nabi SAW melarang untuk salat sunnah setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Masih tinggi itu maksudnya masih putih. Jadi kalau sekarang asar jam 3, ya kira-kira mungkin jam 4 itu masih bisa untuk salat sunnah. Baik. Ini catatan berkaitan salat sunnah ba'diyah wudu. Nah, pertanyaannya, bisa enggak niatnya digabung? Niatnya digabung dengan salat sunnah yang lain. Misalnya setelah wudu masuk masjid. Nah, berarti bisa enggak digabung dengan salat tahiyatul masjid? Bisa. Jadi di sini niatnya boleh digabung. Maka yang bersangkutan bisa mendapatkan pahala lebih dari satu salat. Tahiyatul masjid, ba'diyah wudu, terus salat apa lagi? Antara adzan dan iqamah, salat qobliyah. Jadi 4 salat bisa dia kerjakan dengan 2 rakaat. Tergantung dari niat. Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sudah? Selanjutnya kita beralih ke salat tahiyatul masjid. Tentang salat tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan. Dan penghormatan terhadap tempat. Tahiyah ini apa tadi? Penghormatan. Penghormatan terhadap tempat itu ada di 3 titik yang ditetapkan oleh syariat. Penghormatan terhadap tempat. Pertama adalah masjid. Penghormatan kita terhadap masjid adalah dengan salat 2 rakaat. Yang kedua terhadap Ka'bah. Penghormatan kita terhadap Ka'bah adalah tawaf, yang disebut dengan tawaf kudum. Disebut dengan tawaf apa? Kudum. Kalau umroh itu tawaf apa? Semua tawaf yang Anda laksanakan pertama kali tiba di Masjidil Haram disebut tawaf kudum. Baik tawaf umroh, tawaf haji maupun tawaf yang lain. Pokoknya pertama kali datang tawaf itu namanya tawaf kudum. Makanya dianjurkan bagi orang yang mau umroh untuk tidak sholat tahiyatul masjid. Begitu dia sudah siap bersama rombongan masuk ke Masjidil Haram, jangan sholat tahiyatul masjid dulu, langsung tawaf. Disebut dengan tawaf kudum. Yang ketiga adalah Mina. Mina ada di mana? Di Arab, ya, betul ya. Mina Jalan Kali Urang itu Masjid Mina. Dia berada di timurnya Mekah. Di sebelah timur Mekah. Penghormatan Mina ini hanya berlaku di tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Pasca wukuf Arafah. Apa penghormatan di Mina? Lempar jumroh. Lempar jumroh. Lempar jumroh apa? Aqobah. Hanya Aqobah. Lempar jumroh Aqobah. Untuk tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji
lempar jumroh Aqabah. Makanya dianjurkan bagi jamaah haji setelah dia pindah dari Arafah, pindah ke mana? Muzdalifah. Setelah itu dari Muzdalifah ke Mina, itu dari timur ya. Arafah paling timur, ke baratnya Muzdalifah, ke barat lagi Mina, baratnya lagi Mekah. Begitu dia sampai di Mina, pertama kali yang dilakukan adalah lempar jumroh Aqabah. Ini sebagai tahiyatul Mina, penghormatan untuk Mina. Sebagaimana Masjidil Haram penghormatannya adalah tawaf. Baik, maka Anda masuk masjid dan langsung sholat tahiyatul masjid, itu penghormatan kita untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Makanya kita berkali-kali tekankan, kalau bisa dimanapun Anda kajian, ketika di masjid segera sholat tahiyatul masjid. Kalau jamaahnya belum terbiasa seperti itu, nanti pindah ke warung saja. Kan tidak ada tahiyatul warung ya. Tapi insya Allah di sini sudah terbiasa ya. Alhamdulillah. Nggak ada mukna ya Pak? Ada mukna nggak di sini? Ada. Banyak ya. Baik. Tapi kita ajarkan prinsip. Pakaian wanita keluar rumah sama dengan pakaian dia. Sehingga nggak ada alasan, nggak ada mukna. Nah, baju kamu kan bisa dipakai salat. Kenapa harus nyari mukna? Baik. Sudah? Saya hapus ya. Ini. Jadi di sini tidak ada jadwal piket, maka yang nulis tanggung jawab untuk menghapus. Sekarang saya beralih ke sholat, masih di sholat tahiyatul masjid tadi ya. Berbicara tentang sholat tahiyatul masjid, mengenai hukum tahiyatul masjid. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama madhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah ini bisa kita temukan di mana Pak? Sekarang kayaknya sudah hampir tidak ada orang bermadhab Zahiriyah. Kalau dulu banyak atau disebarkan di daerah Andalusia, pemimpinnya namanya Ibnu Hazm, itu bermadhab Zahiriyah. Kemudian ada yang berpendapat tahiyatul masjid hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau ulama belakangan yang mengikuti pendapat wajib adalah, kalau nggak salah, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, ulama Yaman. Beliau berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Ceritanya begini. Saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada jamaah masuk, langsung duduk. Terus beliau tegur, as-sallait, sudah sholat belum? Jamaah tadi bilang belum. Kemudian Nabi SAW minta, kum fasalli rak'atain, kerjakan sholat 2 rakaat. Padahal dalam kondisi apa tadi? Sedang Jumatan. Kalau Jumatan saja diperintahkan untuk tahiyatul masjid, apalagi seperti kajian yang banyak guyonnya, jamaahnya ada yang ngemil ya, ada yang merem, ada yang ngobrol ya, ada yang ngerumpi. Makanya seperti kemarin kita sampaikan ya, ibu-ibu kenapa nggak wajib Jumatan? Wong kajian aja ngemil kok. Coba kalau mereka Jumatan ngemil gitu kan, batal Jumatannya. Baik, jadi wanita memang tidak wajib Jumatan, sebagaimana wanita tidak wajib sholat jamaah. Baik, dan ini pendapat jumhur ulama yang lebih kuat, bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya tidak wajib. Selanjutnya, anjuran sholat tahiyatul masjid berlaku untuk semua yang masuk. Anjuran ini untuk semua yang
masjid. Nah, kecuali, ada yang dikecualikan ternyata. Kecuali. Satu kecuali, yang pertama adalah khatib Jumat. Khatib Jumat itu dianjurkan begitu masuk langsung naik mimbar dan tidak salat tahiyatul masjid. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat Jumatan beliau ketika masuk beliau langsung naik mimbar. Yang kedua saat salat wajib sudah dimulai atau menjelang dimulai. Ya. Sehingga misalnya alarm sebentar lagi mau habis, timer sebentar lagi mau habis, sehingga Anda mengukur tinggal 1,5 menit, padahal sholat saya 5 menit, masya Allah. Sholat sunnah Anda berapa menit? 5 menit. 5 menit itu 5 rakaat. Rata-rata kan 3 menit ya, 3 menit. Anda mengukur sholat saya 3 menit, ini tinggal 1 menit, kayaknya nggak cukup. Maka daripada nanti pedot di tengah, lebih baik nunggu. Nah, nunggu itu nanti diisi dengan doa. Doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Terus gimana Pak Ustadz doanya? Kan kita berdiri, ya doa sambil berdiri boleh enggak? Hingga dia angkat tangan begini sambil berdiri, Allahumma Allah, silahkan. Dilihat orang, itu kok kunut ya? Bukan kunut. Dia sedang berdoa, bukan lagi kunut. Karena kan berdiri sambil angkat tangan boleh nggak? Boleh. Sebab doa itu tidak harus sambil duduk. Tapi kenapa kita tidak sholat? Mengingat waktunya terbatas. Sholat pasti nanti nabrak qomat. Maka daripada nabrak qomat, mending dipakai untuk yang lain. Kecuali kalau Anda janjian sama muadzin, tunggu ya, kose enteni sik. Kalau muadzinnya bersedia, alhamdulillah. Ya saya juga pernah kayak gitu, minta tolong muadzin, tenang dulu, tenang, tolong tunggu saya. Jadi yang lain harus pelirik, karena nungguin orang yang sedang sholat sunnah. Baik, selanjutnya sholat tahiyatul masjid, niat boleh digabung. Tadi sudah kita sebutkan di sholat ba'diyah wudu. Niat boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain. Contohnya apa tadi? Niatnya digabung dengan sholat sunnah yang lain. Contohnya qobliyah. Terus antara adzan dan iqamah. Terus apa lagi? Di sini Anda bisa niat sholat duha, karena di waktu duha. Jadi ada pahala tambahan yang bisa didapatkan dengan sekali sholat. Dia bisa pasang banyak niat yang bertepatan dengan itu. Selanjutnya memutus sholat saat iqamah. Memutus sholat saat iqamah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, sementara kita sedang belum selesai sholat ya, kita sedang sholat belum selesai, sebaiknya ngapain? Langsung gabung shaf, atau kita selesaikan sholat sunnah sehingga setelah itu baru nyusul. Dalam hal ini ada rincian. Yang pertama, jika kekurangannya sedikit itu ya sebentar lagi udah mau selesai, maka sebaiknya selesaikan. Nah, ini batasnya apa? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Jadi ini batasnya
tidak ketinggalan takbiratul ihram. Jadi Anda bisa memprediksi, kalau saya lanjutkan nanti ketinggalan takbiratul ihram, maka sebaiknya putus. Misalnya baru dapat 1 rakaat. Berarti yang kedua sekarang, jika masih lama, kalau masih lama, putus. Karena nanti Anda ketinggalan takbiratul ihram, bahkan kadang ketinggalan 1 rakaat bersama imam, maka sebaiknya Anda putus. Nah, seperti ini menyesuaikan kondisi masing-masing masjid. Di sebagian masjid ada yang proses menyiapkan jamaah itu lama sekali. Anda tahu masjid mana yang imamnya sebelum sholat dimulai itu ceramah dulu? Hah? Masjid Kauman. Masjid Kauman Jogja. Tidak tahu beliau sudah meninggal atau belum. Karena beliau sudah sepuh sekali ya. Mungkin sekitar tahun 2010, 2010-an saya sholat di sana. Sebelum sholat zuhur dimulai itu ceramah dulu imamnya. Dia ngasih peringatan cukup lama, ada mungkin 3 menit itu. Rapatkan shaf, luruskan shaf, cara merapatkan shaf itu ngapain saja. Lalu bagaimana kondisi tasnya, taruh di mana, anak-anak, panjang sekali. Baru sholat zuhur. Sehingga kalau ketemu yang seperti ini, Anda sholat sunnah, oh gampang, imamnya suwe. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Boleh ya. Sebab antara iqamah dengan takbiratul ihram tidak harus disegerakan. Pernah satu ketika iqamah sudah dikumandangkan, sementara Rasulullah SAW masih ngobrol dengan sahabat untuk menyelesaikan kasus. Padahal sudah iqamah, jadi mungkin shaf sudah pada berdiri, sudah pada baris jamaahnya berdiri. Rasulullah SAW belum selesai memberikan arahan kepada sebagian sahabat. Ya ditunggu, imamnya ada di situ, tapi salat belum dimulai. Baik. Bahkan ada yang lebih hebat lagi ya. Nabi SAW sudah siap di depan takbiratul ihram, tiba-tiba belum batal, terus pulang. Habis pulang balik basah semua. Ternyata beliau mandi junub karena tadi sempat lupa. Itu kalau di negara kita jadi apa kira-kira? Hah? Viral. Ya. Itu viral. Tapi ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Syekh Hudayfi, kenal Syekh Hudayfi nggak? Kan banyak di YouTube ya. Ketik aja Syekh Hudayfi, sudah sepuh beliau. Syekh Hudayfi sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba langsung beliau ngomong, intadziru daqiqah, tunggu sebentar. Beliau keluar, wudu, balik lagi. Ngulang lagi, karena tadi kan batal. Ada itu videonya di YouTube, ada itu. Video di YouTube Syekh Hudayfi membatalkan sesaat. Kalau beliau keluar ke tempat wudu imam kan khusus ya. Beliau wudu, balik lagi. Jadi kalau kira-kira ini terjadi di Indonesia, viral. Ya. Baik. Selanjutnya, tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu yang terlarang menurut pendapat yang lebih kuat. Boleh dikerjakan di waktu larangan. Memang ulama beda pendapat dalam hal ini. Kalau ada orang yang dia masuk masjid setelah subuh atau masuk masjid menjelang maghrib, itu langsung duduk atau sholat dulu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid, dan ada yang mengatakan tidak boleh sholat sehingga harus duduk. Tapi pendapat yang lebih kuat boleh dilakukan atau boleh dikerjakan walaupun di waktu larangan. Baik. Ini ada satu cerita ya. Udah dengar ceritanya? Oh belum. Ya? Oh belum cerita.
Ada seorang ulama yang beliau ini telat belajar. Jadi waktu dia tidak belajar dari kecil. Cerita kenapa beliau ini kok tertarik untuk belajar agama. Saat beliau masuk masjid itu sudah tua orangnya, sudah senior. Ya mungkin di usia 20-an atau 30-an. Itu sudah masuk kategori telat belajar. Jadi kalau yang 50 baru daftar ke masjid ya, 60 baru tiba-tiba datang kajian, ya enggak apa-apa. Telat banget. Betul nama-nama nggih, Mbak? Tetap semangat ya. Begitu beliau masuk masjid langsung duduk. Nah, terus ditegur sama sebelahnya. Sebelahnya itu anak kecil, anak SD. Ayo sholat. Terus sholat. Nah, terus beliau sholat 2 rakaat. Besoknya dia masuk masjid setelah asar menjelang maghrib. Di samping anak itu juga langsung sholat dia. Ditarik sama anak kecil tuh. Duduk, kamu jangan sholat. Fahazintu haznan syadida. Akhirnya saya sedih sekali. Mak dek kok kalah karo cah cilik. Anak kecil ini saja paham tentang fikih, bagaimana cara yang benar ngatur sholat. Aku nggak ngerti. Akhirnya dia langsung cari tahu di mana saya bisa belajar fikih. Mondok terus untuk belajar fikih. Sehingga contoh bagaimana seseorang tersemangati untuk belajar salah satunya adalah ketika dia dibodoh-bodohkan sama yang lainnya. Makanya kalau dia sadar aku ini gak ngerti bodoh, insya Allah akan mau ngaji. Nah, selanjutnya dalam tahiyatul masjid di sana ada kondisi, saya kok tadi lali mau arep ngomong apa ya. Nah, baik. Jadi terjeda dengan duduk sesaat. Wes kadung lungguh ini pripun Pak Ustaz? Jadi tadi waktu masuk tiba-tiba duduk. Lah, apakah kesempatan tahiyatul masjid jadi batal? Keluar lagi? Karena tadi belum bayar tiket ya. Perlu nggak keluar lagi kayak gitu? Boleh, walaupun terjeda dengan duduk sesaat. Sehingga duduk sesaat tadi tidak membatalkan kesempatan untuk tahiyatul masjid. Contohnya Pak, yang terjadi pada orang tadi ya, Sulaik Al-Ghatfani namanya ya. Sulaik Al-Ghatfani ini nama sahabat yang tadi beliau langsung duduk saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Namanya sahabat Sulaik Al-Ghatfani. Sulaik ini ketika masuk masjid langsung duduk. Terus ditanya Nabi SAW, "As-sallaita? Kamu sudah sholat?" "Belum." "Bangun, sholat 2 rakaat." Berarti terjeda duduk, tidak masalah. Nek wis kesuwen Pak, wis entek senek loro, wis karo ngorok-ngorok barang, duduk belum sholat, ya sudah, kesempatan Anda sudah hilang karena Anda sudah terlalu lama duduk. Baik, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya yang mau kita bahas adalah salat taubat. Salat sunnah taubat. Tadi sudah kita sebutkan salat sunnah taubat di buku tadi. Hadisnya dari sahabat siapa? Dari sahabat siapa tadi? Coba dilihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza adnabal abdu dzanban thumma fatatahhara thumma yusalli rak'atain. Ketika seseorang merasa dirinya berlumur dengan dosa, salat sunnah taubat. Ini sebabnya adalah resah dengan dosa. Resah dengan dosa itu maksudnya gimana, Pak? Orang merasa kok saya seperti ada beban berat dengan kesalahan yang aku lakukan. Karena alarm dosa masing-masing orang itu berbeda. Kita itu diberi oleh Allah alarm dosa. Inilah nurani. Orang pertama kali melakukan sebuah dosa itu batinnya teriak, ya, bengok. Kamu ngapain? Kamu melakukan apa? Sehingga ada apa, perang batin, berontak hatinya ketika dia pertama kali melakukan dosa. Deg-degan gitu ya, ada perasaan gak nyaman. Itu ketika pertama kali. Nah, deg-degan dan gak nyaman ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taubat. Kalau direspon akan jadi hidayah taubat. Tapi kalau gak direspon, nanti lama-lama deg-degan itu hilang, akhirnya terbiasa. Demikianlah ritme ketika manusia melakukan dosa. Ada seorang wanita, dia wanita baik-baik saja, wanita suci, pergaulannya bagus. Kemudian dia salah pergaulan. Saat salah pergaulan, awalnya ya cuman kumpul, lama-lama sentuhan dengan lawan jenis, lama-lama sampai zina. Dan ketika dia sudah zina, awal zina itu deg-degan. Zina kedua, deg-degan lagi. Zina ketiga juga deg-degan. Sampai yang kesekian hilang. Sampai akhirnya jadi hobi, bahkan jadi kerjaan. Itulah proses manusia ketika melakukan maksiat. Makanya setan itu ganggu, disebut oleh Allah dengan sebutan apa? Khutuwat asyaiton. Langkah-langkah setan. Karena setan ketika ganggu itu tidak seketika, tapi ditarik pelan-pelan. Kaya wong mancing. Anda lihat wong mancing ya? Lepas, tarik, lepas, tarik. Kadang saya lihat wong mancing ini ngapung kok gak langsung ditarik gitu. Pedot mas. Sabarnya pemancing ya. Padahal kita kalau pengen dakwai orang kan nek iso segera berubah. Wis nek rasa iki rasa salawase nah gitu nih. Tidak semua orang punya kondisi yang sama. Kadang dia butuh bimbingan lebih panjang, perlu dibimbing pelan-pelan gitu ya. Sebagaimana ketika setan itu menggoda manusia, dia sabar untuk tarik ulur. Kadang ditarik, kadang diulur, tarik ulur sampai akhirnya berhasil ditangkap. Makanya Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita saat pertama kali melakukan maksiat, segera ingat Allah. Allah kasih kita alarm dosa. Begitu melakukan dosa, bunyi alarmnya. Seorang wanita pertama kali dia berantem dengan suaminya, itu Masya Allah sampai demam ya. Radoyan mangan, kepikiran, saya tadi ngomong apa sama bapak, kok sampai beliau sakit hati. Lama-lama nek rapat tuh karo bojone ngeluh. Jadi pada saat awal pertama kali dia melakukan kesalahan, dia mungkin gak nyaman. Nah, kita diingatkan wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Begitu dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung ingat Allah. Nuraninya ini mengingatkan dia untuk ingat Allah. Ingat Allah itu apa? Takut dengan hukuman Allah. Ada orang yang terkadang pertama kali maksiat itu terjebak. Saya tadi tuh gak sengaja kesini ya Pak, tiba-tiba kok ngerti-ngerti kayak gini, gimana ya Pak? Lihat situasi seperti itu. Dia terjebak pertama kali. Ya, sebagian di antara teman pernah cerita ya, gak sengaja masuk ke pantai Bali Pak. Wah, wes kadung melebu, bingung. Padahal bayarnya mahal misalnya.
Lah terus gimana? Sudah padahal di situ suasananya. Ya, saya cuma dapat cerita saja ya. Ya dapat cerita kan enggak? Atau di sini sudah ada yang mengalami? Enggak ada, alhamdulillah. Ingat Allah, dia langsung taubat. Ingat Allah ini bentuknya takut kepada Allah. Kemudian apa? Taubat. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat Allah, kemudian dia taubat. Nah, disinilah salah satu caranya adalah dengan sholat taubat. Bahkan kadang sampai gemeteran. Nah, saat kamu mengalami seperti itu, segera sholat. Orang nabrak orang lain, ya, nabrak kan nggak sengaja ya, kecelakaan. Sampai yang ditabrak mati. Nah, kira-kira gimana itu? Wah, itu bisa gemeteran radoyan mangan dan itulah contoh orang yang ingat Allah. Kemudian dia segera taubat. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Berarti kalau dari penjelasan ini, maka sholat taubat itu bukan sholat rutin, bukan sholat sunnah rutin. Kayak rutin kan seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib itu rutin, sholat rutin harian. Tapi dia karena momentum. Namun sholat taubat adalah sholat karena apa tadi? Momentum. Ada sebuah kondisi di mana dia merasa punya beban besar dengan dosa yang dia lakukan. Seketika itu sholat taubat. Jadi nggak ditunda. Misalnya perbuatannya dilakukan jam 10 pagi. Sholat taubatnya begitu selesai langsung sholat taubat. Saat dia takut itu sholat taubat. Nah, ada sebagian orang yang kadang terjebak dalam situasi tertentu sampai mendorong dia berbuat maksiat. Misalnya janjian sama mantan ya. Terus ketemu, habis itu CLBK, apa? Ciluk bak. Cinta lama belum kelar. Kan ada kejadian dia sampai masuk koran karena terus apa? Sampai terjadi pembunuhan. Karena yang wanitanya dibunuh sama si lelaki itu untuk menghilangkan jejak. Padahal wanitanya ini berhijab ya. Dan mungkin dia nggak ada maksud untuk itu di awal kalinya. Tapi kadang setan memperbesar godaan di saat sebabnya itu ada. Nah, mungkin sebagian di antara kaum muslimin terjebak dalam situasi seperti itu. Pasca momentum tadi segera wudu, sholat. Itulah yang disebut dengan sholat taubat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, 7 menit sisa waktu. Tidak ada yang disampaikan? Alhamdulillah kita tutup. Silakan. Belum ada? Ya. Yang dijalani berapa? Baik, satu dulu ya, sebentar, ditahan dulu. Ada orang yang masuk masjid sebelum adzan, lalu sudah sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru, belum sholat. Ya. Adzan. Puji-pujian.
Ditunda karena ada puji-pujian. Baik. Apakah boleh qobliyah, sholat qobliyah di masjid karena ada puji-pujian, terus ditunda setelah sholat wajib setelah pulang? Karena kalau sholat di masjid full puji-pujian, full musik ya, atau full nyanyian, nggak pakai musik, full puji-pujian, itu terkadang bising untuk didengerin, sehingga yang sholat nggak bisa khusyuk, nggak bisa konsen. Baik, memang seharusnya seperti ini juga disadari oleh para takmir. Masjid yang paling nyaman itu masjid soft spoken, silent mode. Seperti masjid ini ya, ini kan soft spoken, silent mode. Jadi nggak ada pengok-pengok, nggak ada puji-pujian dan seterusnya. Oleh karena itu, pastikan kalau Anda sedang melaksanakan sholat atau memilih masjid, sebaiknya pilih masjid yang lebih tenang. Lalu kalau seperti itu kejadiannya gimana? Ya pada asalnya sholat saja tanpa harus ditunda. Karena sholat qobliyah hukum asalnya sampai pelaksanaan sholat wajib, kecuali jika ada uzur, nggak sempat, nanti diqadha setelahnya. Maka kalau Anda tidak punya uzur, uzurnya hanya puji-pujian, tetap harus sholat qobliyah ini di waktunya sebelum iqamat. Gitu. Selanjutnya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan bukan ya kaitan dari tentang melaksanakan ibadah haji sama umroh. Yang pertama ibadah haji itu kan pertama daftarnya ada 25 juta. 25? Daftarnya 25 juta. Ya. Terus itu baru punya 20 juta. Kan terus ditalangi dulu Ustaz, ditalangi di bank BSI, talangi 5 juta. Tapi pertama itu udah di itu apa dasar apa ya 2,5 juta. Terus yang 5 juta itu berikutnya kalau setahun belum bisa melunasi itu kena lagi 1,7 juta. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya itu termasuk riba apa enggak itu? Ya, nih Bon. Kalau yang umroh Ustaz. Yang umroh. Yang umroh itu kan sekarang banyak yang itu 7 juta bisa berangkat. Terus nanti kembali yang mengasih atau kembalinya atau 3 tahun atau 2 tahun itu juga termasuk riba apa enggak? Nggih. Nggih, pun cekap ya, semuanya tenang dulu. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni disebutkan ada orang yang berangkat haji, lalu dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah Ta'ala la labbaika wa la sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Maluka malul haram, ji'ta biwizrin, hartamu harta yang haram, kau datang dengan memikul dosa. Sehingga haji dengan cara yang enggak benar, contohnya pakai utang riba, contoh yang lain tipu-tipu dan manipulasi, itu semuanya jangan dilakukan. Kalau memang enggak mampu secara finansial, berarti yang bersangkutan tidak wajib, sebab haji ini wajib bagi yang mampu. Oleh karena itu, kalau sekiranya dananya belum cukup, tidak perlu dipaksakan. Sehingga ya sudah, ditunggu saja 20 juta baru ada tabungan. Pengen daftar 25 juta, nunggu datang 5 juta dari cara yang halal, agar haji kita dalam kondisi berangkat dengan cara yang baik. Nek wis kadung pripun Pak Ustadz?
Dari cerita yang ibu tadi sampaikan, sekarang usia berapa ibu? Yuswa pinten? 70, 67. Usia 67 kalau daftar sekarang ya kayaknya masih panjang ya. Karena kan antriannya sekitar 30 tahun ya. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting pasang niat yang kuat. Ada orang yang usianya 60-an tahun baru daftar haji reguler. Sama anaknya itu diseneni. Bapak ngapain daftar haji reguler? Kan masih lama sekali. Berarti nanti kurang lebih bapak berangkat di usia 90-an tahun. Ya nek saya urip. Ya kalau masih hidup. Udahlah Pak, batalin aja. Terus sang bapak ini bilang, aku tidak akan membatalkan pendaftaran haji itu. Kalaupun aku mati dan belum sempat berangkat, aku mati dalam penantian. Mati menantikan siapa? Ibadah. Dan itu amal saleh. Maka niatnya tidak berubah, dia selalu siaga niat untuk ibadah. Nah, jadi mungkin kalau misalnya mau tetap bertahan, ya segera dilunasi. Dan tadi saya lihat utang 5 juta, bayarnya kena biaya administrasi 2,5. Itu ribanya 50%. Gede sekali ya. Padahal kalau ada bank titil itu 10%. Bank pelecit, tahu bank pelecit? Yang nggak punya ATM itu ya. Nah mungkin kalau bisa segera dilunasi saja dan minta potongan, insya Allah lebih bagus. Umroh juga sama, nek durung cukup modal, durung cukup biaya, nggak usah dipaksakan. Baru punya duit 7 juta, ya sudah nanti saja, gitu. Pun cekap. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.